pemirsa yang baik hati, selamat datang di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Salam sehat buat kita semua pemirsa. Senang banget bisa kembali menjumpai Anda. Coki Sitohang di sini. Dan kami kembali menghadirkan narasumber berbeda. Setiap episode berbeda narasumber. Supaya kita semua bisa belajar dari riwayat kesehatan mereka, mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Berikut ini adalah profil narasumber kami. Sukisno. Dirinya merasa sangat menyesal sudah abai dengan diabetes. Andai saja waktu bisa diulang, mungkin ia akan menjalani pola hidup dengan jauh lebih sehat. Sukisno mengidap diabetes sejak tahun 2008. Kala itu, gula darahnya mencapai angka 330 dan kerap mengalami gejala sering buang air kecil. Waktu itu, ia memang sempat memperbaiki pola makan dan juga rutin mengkonsumsi obat. Namun, setelah kondisi tubuhnya dirasa membaik, ia justru kembali abai. Alhasil, pada tahun 2020, tubuh bagian kanannya tiba-tiba terasa lemas. Ia pun langsung memeriksakan diri ke dokter dan ia dikatakan mengalami stroke akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Namun, ia beruntung. Sebulan kemudian, tubuhnya kembali pulih sempurna, sehingga Sukisno dapat kembali beraktivitas secara normal. Sayangnya, ia kembali menjalani pola hidupnya yang kurang sehat. Hingga pada Juli 2022 kemarin, dirinya kembali terserang stroke untuk yang kedua kali. Itulah profil narasumber kami dan menemani narasumber kami di studio ini adalah dua orang praktisi kesehatan, Mbak Pretisia Suvarli dan Bang Paidon Lumban Toruan. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Luar biasa Bang Coki, Ibu Sri, Pak Sukis, dan pemirsa di rumah sehat selalu ya. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Saya bersama Mbak Preti siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Saya ingin kembali kepada cerita tahun 2008. Sedikit saja Pak. Waktu Bapak diketahui ada diabetes. Ceritanya gimana Pak? Awal-awal kayaknya ya buang air kecil tuh bisa nyampe 20 kali sampai capek sama. Waduh. Baru ketahuan setelah cek dokter, ternyata saat divonis kalau kena diabetes. Bapak khawatir? Rasa takut di situ ya. Pola hidup Bapak juga tidak berubah, kembali lagi ke yang Kembali lama? yang lama. Contohnya apa saja Pak pola hidup? Contoh ya masih merokok Pak. Masih merokok? Merokok. Terus makan yang, ya kalau bahasanya kalau nggak enak ya nggak mau lah. Makanan? Makanan. Oh jadi Bapak harus makan yang nikmat-nikmat? Iya. Bersantan? Ya terutama itu. Berlemak? Iya. Goreng-gorengan? Wajib. Ibu yang menyediakan makanan-makanan itu kepada Bapak yang sudah kena diabetes dan kena Kadang stroke? dia beli di luar. Ibu marah nggak sih kalau ngelihat suaminya kok keras kepala, udah sakit? Iya, sering ingetin. Setiap buka tempat nasi itu beli lagi ini lagi, kataku gitu. Tapi diomelin Bapak nggak mau dengerin? Ya orang udah dimakan ya gimana lagi. Iya, suka marah-marah sayanya. 2020 Bapak kena stroke pertama kali ya Pak ya? Tiba-tiba aja badan lemes, terus sampai sore-sore baru diketahuan, dibawa anak ke rumah sakit. Diperiksa. Saat itu rumah sakit sepi banget, bahkan untuk pasien hanya satu-satunya saya. Yang ada juga dokter umum saat itu ya. Terus saat diperiksa, dicek semua. Saat divonis sama dokter kalau saya kena stroke, setelah itu kan untuk dianjurkan untuk rawat inap. Terus bahasanya begini, jangankan untuk rawat inap Pak, yang nungguin saya siapa? Sedangkan orang untuk ke rumah sakit aja nggak boleh keluar. Waktu itu kan lagi tinggi-tingginya angka COVID. Tinggi-tingginya 2020. Iya. Awal-awal COVID. Iya. Terus saya putuskan saya tanda tangan untuk dirawat di rumahnya. Sepulangnya dari rumah sakit naik motor. Saat itu hujan besar. Nyampe rumah langsung mandi. Besok paginya langsung lumpuh total. Lumpuh total? Bahkan nggak bisa gerak untuk bagian kanan. Baik, kami dengar Bapak pulih dalam waktu yang relatif singkat ya. 1 bulan yang pertama. 1 bulan Bapak sudah bisa jalan? Udah bisa. Bahkan bisa naik motor. Udah bisa naik motor jalan raya, Ibu. Tapi kok 2022
kena stroke lagi. Kali ini bagian tubuh yang sebelahnya. Iya. Piye toh, Pak? Sarang yang kedua. Apa sih, Pak, yang menyebabkan kembali terus itu? Namanya nyambi ojol, bantuin dagang. Jadi untuk pola makan, dari apa sekarang udah nggak kontrol. Oh, jadi Bapak kembali lagi ke kebiasaan lama? Betul, Pak. Iya. Betul, Bukannya betul. harusnya dijaga, minum obat rutin, kemudian makan diubah. Nggak dilakuin, Pak. Saya lakuin, Pak. Saya nyesal, Pak. Sebelum syuting kan kami cek juga. Dan bagaimana dengan tensinya? 160/104. Iya. Ibu Sri juga kami cek kesehatannya tadi. Iya. Dan ini adalah gula darah. Kolesterol. Ini Kolesterol 235. 235. Dan tensinya nih yang mengagetkan nih. Jadi nggak kalah tinggi sama Bapak ternyata. waktu. 160/95. Jadi selama ini Ibu Sri selalu merasa sehat-sehat saja. Betul. Iya, sering marah-marah mungkin. Sering Bu. marah-marah, Iya. sering marah-marah karena di sebelahnya bandel. Ya, padahal Ibu udah ada contoh Bu di sebelahnya. Coba Ibu bayangin kalau misalnya Ibu kena stroke juga siapa yang bantuin Bapak? Saat ini kan Bapak sangat butuh bantuannya dari Ibu. Iya. Dan Ibu yang menjadi penyemangat satu-satunya Bapak sebenarnya. Kita mesti kasih solusi nanti kepada beliau ini ya, Bang ya. Ya dari pengalaman itu, saya udah nggak mengulang lagi, Pak. Iya. Saya ingin sembuh, bahkan ingin pulih. Ketika dokter katakan obatnya konsumsi, kerjain. Pola makan diubah, kerjain. Bikin bekal sendiri. Gula darah itu bisa terkontrol karena ada sistem dalam tubuh kita. Ketika tidak terkontrol, berarti ada sistem yang rusak. Ini yang harus kita atasi. Pak Kisno dan Ibu, kami hadir untuk memberikan solusi untuk mengatasi masalah tensi dan kolesterol supaya Anda terhindar dari masalah komplikasi. Pemirsa, solusinya setelah yang berikut ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Makan nasi panas pakai ikan patin. Jangan lupa lauknya tahu pakai kupat. Pemirsa, ini waktunya bukan hanya untuk prihatin, tapi yang paling penting harus selalu menjaga semangat. Inilah rangkuman kami, riwayat kesehatan Pak Sukisno, narasumber kami. Pada tahun 2008 diketahui diabetes dengan kadar gula darah mencapai 330. Hipertensi juga ada beliau ini, tekanan darahnya bahkan bisa sampai 200 saat itu. Terserang stroke 2 kali bukanlah hal mudah bagi seorang Sukisno untuk bangkit. Dan saat ini anggota tubuh yang paling lemah berada di posisi yang sebelah kiri ya Pak? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya malah ya. Tapi sekarang kita tinggalkan dulu Pak masa lalu yang kelam itu. Karena itu di belakang ya Pak ya. Sekarang Bapak hidup di masa kini Untuk depan dah. untuk masa depan. Mau solusinya Pak? Mau banget. Mau banget. Abang dan Mbak saya serahkan sesi ini. Jadi ini pembuluh darah ya, Bapak Ibu. Lihat pembuluh darah ini seperti ini. Di sini ada tuh, ya. Ini pembuluh darah nih semua nih. Sekepala. Banyak sekali penuh. Nah, kalau misalnya orang mengalami hipertensi, berarti ini pembuluh darah mengalami penyempitan. Lihat, pembuluh darahnya depan, samping, belakang, lihat tuh pembuluh darah semua isinya. Bisa di kiri, bisa di kanan kalau ada masalah stroke ya sumbatan. Kalau Bapak mungkin dua-duanya udah kena. Udah kena. Ya. Nah, artinya nanti apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita harus mau dengar kata dokter untuk pertama konsumsi obat hipertensi yang diresepkan dokter dan jangan ngubah dosis, jangan berhenti walaupun Anda ngerasa enak. Kalau Anda mau berhenti, tanya dulu, konsultasi. Nomor 1 itu. Kedua, pasti dokter yang dulu Bapak datang kunjungi pasti bilang Bapak harus ngubah pola makan. Betul, Pak. Nggak mungkin dokter bilang pola makannya biasa aja, suka-suka aja, nggak mungkin. Pasti Bapak disuruh ubah pola makan. Nah, pola makan harus diubah, dimulai dengan makan buah 1 hari 3 kali, ya. Kemudian hindari menu yang digoreng dan santan, ya. Kemudian mulai berolahraga, walaupun Bapak pakai pakai alat bantu, tetap upayakan berolahraga. Nah, setelah ini semua kita kerjakan, lalu langkah berikut yang saya pengen sampaikan buat Bapak dan pemirsa di rumah adalah menggunakan upaya tambahan, menggunakan teknologi laser. Teknologi laser, teknologi di dalam satu perangkat seperti jam, bentuknya seperti jam, ditaruh di pergelangan tangan. Dia nanti mengeluarkan sinar laser. Nah, sinar laser ini nanti membantu membuka pembuluh darah, sehingga ketika pembuluh darah terbuka, tekanan darah bisa turun. Jantung itu kerja memompa darah, cairan darah dipompa. Kalau darahnya kental dan atau sempit, itu tekanan darah naik. Tapi begitu dibantu dibuka,
salah satunya dengan bantuan teknologi laser, tekanan darah bisa turun. Maka nanti kombinasi dari penggunaan teknologi laser, obat-obatan konsumsi dokter, perubahan pola makan, nanti tensinya tidak tambah parah. Fisioterapinya dikerjakan atau latihan di rumahnya tetap dikerjakan, sehingga kita bisa berharap di depan itu menjadi baik. Fokus utamanya adalah kendalikan tensi dan kolesterol agar jangan sampai terjadi stroke berulang. Karena Pak Suki sudah merasakan, punya pengalaman. Stroke berulang ini lebih parah. Dan bisa bayangin dong kalau stroke yang ketiga kali itu akan lebih parah lagi. Bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting ini adalah membantu proses pemulihan. Pak Sukis nih terutama yang saya lihat, berat badannya mohon maaf harus diturunkan lagi. Ya. Waktu dulu gula darahnya sempat tinggi karena berat badannya sampai 120 kilo. Ya kan? Yang dulu awal-awal Dulu awal-awal nih. Iya. Udah turun sampai saat ini sudah berada di angka 85 kilo. Tapi tinggi badannya Pak Sukis cuma 160 cm. Jadi berat badan idealnya harusnya ada di angka 55 sampai 60 kilo. Olahraga, terus habis itu jaga makan dengan baik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Paidon ya. Tidurnya harus cukup ya Pak ya, minimal 7 jam di malam hari untuk membantu proses pemulihan menjadi lebih baik ya. Kelola stres dengan baik, Ibu juga sama. Apa yang disampaikan kepada Pak Sukis, Ibu juga harus lakukan. Setelah semua itu dikerjakan, baru pakai teknologi laser untuk meningkatkan apa yang sudah kita kerjakan agar efektivitasnya lebih maksimal lagi. Agar pengentalan darah nih tadi kalau darah-darah yang menggumpal itu diuraikan. Pembuluh darah yang nyempit itu terbuka lebar. Akhirnya apa? Aliran darah menjadi lebih lancar. Tekanan darah bisa terkendali. Ya, di saat yang bersamaan komplikasi ini jangan sampai terjadi. Contohnya untuk Bapak nih, ada serangan stroke di bagian otak, regenerasi sel sarafnya juga dibantu. Jadi proses pemulihannya nggak cuma dari luar saja, tapi dari dalam juga kita bantu. Ya, nah tapi kita lihat nih, Pak Sukis kan boro-boro kalau mau olahraga kan juga udah mengalami kesulitan ya dalam masalah pergerakan ya, tapi itu tetap harus dikerjakan. Hadir juga nih teknologi lain yaitu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation untuk membantu proses pemulihan Bapak dari sisi ototnya. Orang-orang ini, mereka narasumber-narasumber kami kenal secara pribadi. Ya, Bang, masih ingat wajah mereka ya, Mbak Preti ya? Masih ini sangat orang-orang yang punya masalah yang katanya dulu nggak ada harapan gitu. Tapi setelah mereka ikuti nasihat dokter, mereka lakukan bagian mereka dengan benar, termasuk menggunakan teknologi laser, ternyata pemulihan itu adalah satu hal yang tidak terhindarkan ya, Mbak? Iya, yang Pak Sukis lihat di sini, kalau Bapak lihat, ini berbagai usia, berbagai kalangan, berbagai profesi, ya, berbagai latar belakang, masalah kesehatannya pun berbeda-beda. Ada yang hipertensi, ada yang stroke, ada yang mengalami serangan jantung, dan ada juga sih yang tidak diliput di sini tuh ada yang gagal ginjal. Tapi satu yang sama, mereka menggunakan teknologi laser. Ya. Luar biasa. Ya. Pemirsa dan Pak Kisno, Ibu Sri, kami juga ingin tampilkan sebuah cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan mereka merasakan bahwa kualitas kesehatannya meningkat. Kita simak. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Mari kita upayakan hidup sehat dengan mengendalikan tensi dan gula darah. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Untuk itulah, kita perlu menggunakan Eculaser dari Gogomol. Eculaser menggunakan teknologi low level laser yang manfaatnya seperti yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Gula dan tensi terkendali bahkan bisa mencegah terjadinya stroke berulang karena dapat mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Kunci utama pemulihan serta pencegahan stroke berulang yaitu darah yang lancar. Dapatkan juga intranasal secara gratis. Gunakan di area hidung Anda untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga pengiriman nutrisi dan oksigen ke otak bisa lebih optimal. Eculaser didesain untuk digunakan pada pergelangan tangan kiri. 14 mata sinar terapi dengan warna laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menyinari pembuluh darah dan nadi serta titik akupuntur Anda. Sehingga sinar laser dapat masuk dan memberikan stimulasi ke tubuh Anda yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Pemirsa,
dapatkan AccuLaser dari Gogo Mall dengan menghubungi nomor telepon dan juga WhatsApp yang tertera di sini sekarang juga. Dan sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan, ada informasi lebih lengkap mengenai teknologi laser. Selamat menyimak. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Sedih loh kalau ngeliat orang stroke itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih loh, pasangan kita itu harus ikut sibuk ngurusin kita sehingga masa tua kita tidak bahagia lagi. Belum kita tidak mandiri, lalu juga keluarga juga menjadi sedih. Apa enaknya tua dengan stroke? Ya, jadi tetap pola hidup sehat, tetap berolahraga, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dan tidur yang cukup, manajemen stres. Tapi kuncinya apa? Kuncinya itu sebenarnya adalah jaga darah kita dan pembuluh darah kita tetap sehat dengan pola hidup yang sehat. Dan itu bisa dibantu loh. Dengan apa? Dengan teknologi yang memang khusus mencegah kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Sepertinya apa yang disebut sebagai penyesalan pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan oleh narasumber kami kali ini, Pak Kisno. Karena sudah cukup 2 kali ya back to back mengalami stroke. Dan sepertinya kami juga menangkap satu sorotan mata tajam, tanda bahwa beliau ingin bangkit sekali ini untuk tidak jatuh kembali. Bapak kangen kembali ke lapangan lagi, Pak? Beraktivitas normal? Oh, bukan kangen lagi, Pak. Oh, kangen banget, Pak. Pengen bangkit dan pengen sembuh pulih. Di pikiran saya saat ini hanya itu aja. Jadi saya pengen pulih. Anak-anak ngomong apa tentang kesehatan Bapak yang umur 27 dan yang umur 14 itu? Ya sering nasihatin aja ke saya supaya Bapak lebih sehat lagi dan untuk bisa pulih gitu. Intinya saling menyemangati lah, terutama istri saya ini. Bapak ada pesan khusus nggak sama anak-anak di rumah? Hari ini saya lihat Bapak sama Ibu saja berdua. Mereka nggak ikut ke studio, ya? Nggak. Silakan Pak, ngomong ke kamera ada di sebelah sana. Anggaplah Bapak lagi menatap mata kedua anak terkasihmu. Meskipun ayah kondisi kayak gini, tapi ayah masih berusaha untuk bisa bangkit dan bisa pulih. Insya Allah, Bapak, ayah bisa lagi ya, nak. Bisa sembuh lagi. Bisa sembuh dan bisa pulih. Apa yang Bapak ingin ucapkan pada istri yang begitu setia menemani selama ini berjuang, nggak kenal lelah, selalu setia sama Bapak? Itu yang paling penting, Pak. Punya istri setia itu anugerah Tuhan, Pak. Ya, terima kasih, Mah. Selama ini udah ngurusin saya, udah mau ngurusin saya. Yang penting kan ayah kan sehat, semangat. Itu yang dicari kan. Terima kasih, makasih. Ya, udah. Amin. Tadi apa yang kita sudah sampaikan, makan obatnya, kemudian ikuti untuk berubah pola makan, kemudian jika Anda punya dana buat berinvestasi, pakai teknologi laser. Teknologi ini membantu untuk mengontrol tekanan darah Anda dan nah, sekarang saya mau ngasih lihat gambar anatominya. Dengan terobosan terbaru, sekarang teknologi lasernya itu ada ekstensinya yang bisa nanti masuk ke hidung, namanya intranasal. Nanti ada 2 cabangnya, sehingga nanti area di sekitar sini, di wajah ini, itu bisa lebih dekat, bisa lebih cepat. Sehingga kalau Anda punya tekanan darah, bisa lebih cepat membantu mengurangi berkurangnya tekanan darah di sekitar kepala. Ya, demikian juga area mata ini menjadi lebih baik, area di hidung menjadi lebih baik. Ya. Anda akan merasa sensasi yang lebih sehat karena manfaat dari teknologi laser tadi. Kemudian teknologi laser yang sama juga
ada namanya laser pad yang dengan ekstensi dengan kabel yang sama dari laser yang Anda pakai di pergelangan tangan Anda, itu bisa Anda pakai di lutut atau di pinggang seperti tadi Bapak ngerasa nyeri di pinggang, karena dia membantu mengurangi nyeri. Ya, dan ini bukan obat. Ini membantu merangsang perbaikan sel-sel yang mengalami rasa nyeri atau rasa sakit. Jadi teknologi laser nggak cuma untuk pencegahan nih, tapi untuk menemani pengobatan sampai membantu proses pemulihan. Ya, harapannya adalah nanti Pak Sukis gunakan, pemirsa di rumah gunakan, kualitas darahnya terjaga, pembuluh darah terjaga, tensinya bagus, kolesterolnya bagus, ya. Lalu proses pemulihannya bisa terbantu. Jangan berhenti sampai di situ aja nih. Otot-otot juga perlu dilatih. Betul. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang nantinya dicontoh Pak Suki saat ini yang masih mengalami kelemahan kan sisi kiri ya Pak ya, betul ya. Nanti teknologi NMES itu diletakkan pada area otot-otot yang mengalami kelemahan, nanti ototnya menjadi lebih aktif. Ketika lebih aktif, ototnya menjadi lebih kuat dan juga membantu mengirimkan sinyal ke otak bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah lemah kini sudah aktif kembali sehingga proses pemulihan stroke-nya menjadi terbantu lebih maksimal lagi. Dan inilah wajah-wajah bahagia, senyum, serap Pak, ambil semangatnya mereka ya Pak ya. Foto bareng, tertawa lepas, merayakan kehidupan. Bangkit dari stroke. Ternyata stroke bukanlah akhir dari segalanya. Kasih semangat buat Pak Sukisno dan Ibu Sri. Saat ini Pak Kisno yang sudah bercerita banyak dan bersedia terbuka dengan kita semua di Go Healthy. Kita patut menghargai kehadirannya di Studio 3. Dan saya Pak bersama tim Go Healthy, kami lebih menghargai kesungguhan hati Bapak untuk pulih. Kami dari Go Healthy Pak memberikan ini untuk Bapak. Inilah AccuLaser yang dari tadi kita omongin teknologinya, yaitu teknologi laser. Baik, ini yang mesti Bapak pakai dan beserta Ibu. Saya sangat terima kasih karena dari tim Go Healthy telah membantu kepada saya untuk bisa pulih dan bangkit lagi dengan alat ini. Semoga saya ke depannya bisa pulih lagi. Untuk itulah Anda perlu menggunakan teknologi laser. AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang menggunakan dua teknologi kesehatan terkini, yaitu laser dan NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang bisa digunakan untuk membantu mengendalikan kadar gula darah, tensi, serta membantu pemulihan stroke dan mencegah terjadinya stroke berulang. Sinar laser yang terdapat pada AccuLaser tidak hanya dapat digunakan di pergelangan tangan saja, tapi juga bisa digunakan di dalam rongga hidung. Karena AccuLaser juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang dapat membantu melancarkan aliran darah. Sementara itu, teknologi NMES dapat digunakan pada area otot yang memiliki kelemahan. Ini karena NMES dapat membantu merangsang kontraksi otot yang akhirnya berguna untuk proses pemulihan stroke. Mari pemirsa Go Healthy, jaga kesehatan tubuh Anda dengan menggunakan alat kesehatan yang tepat seperti AccuLaser yang sudah dipercaya selama lebih dari 10 tahun. Jangan lewatkan kesempatan emas ini dan hubungi kami sekarang juga. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Doa saya Anda selalu sehat dan sukses dimanapun berada. Sebelum kita berpisah, mari kita simak informasi mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall.